Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat dan tetap semangat menjalani kuliah daring setiap harinya. Oke teman-teman, di sini perkenalkan kami dari Milan. Saya Muhammad Zulfani Bahtiar, NIM saya 119139, kemudian ada teman saya Vanessa Arifiansyah Putri dengan NIM 119138. Kami dari kelas Tafsir Ayat Ahwal Syahsiah HKID. Di sini kami akan menjelaskan Quran Surah An-Nur ayat 6 sampai 10, di mana ayat tersebut menjelaskan tentang li'an. Pembahasan li'an kali ini akan dibahas mengenai pengertian, kemudian syarat dari li'an, kemudian cara penyelesaiannya, kemudian akibat hukum dari li'an itu sendiri. Baik teman-teman, di sini Quran surat An-Nur ayat 6 sampai 10 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرى أنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. Sadaqallahul Adzim, yang artinya dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina namun mereka tidak memiliki saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah bersumpah 4 kali dengan nama Allah bahwa sesungguhnya ia benar dalam tuduhannya. Dan sumpah yang kelima yaitu laknat Allah atasnya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah 4 kali atas nama Allah bahwa dia, suaminya, benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Dan sumpah yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya kepada istri jika dia, suaminya itu termasuk orang yang berkata benar. Dan sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan. Dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Bijaksana. Dari Quran Surat An-Nur ayat 6-10 ditemukan kalimat-kalimat penting mengenai li'an. Yang pertama, fasyahad fasyahadatun ahadihim arba'a syahadatim billah, yang artinya maka persaksian orang itu ialah 4 kali bersumpah dengan nama Allah. Yang dimaksud ini adalah orang itu wajib bersaksi dengan nama Allah sebanyak 4 kali bahwa ia adalah orang yang benar agar terbebas dari hukum had. Kemudian yang kedua, innahu laminas shodiqin, yang artinya sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Maksud dari kalimat ini adalah yakni yang benar dalam tuduhan zina yang ia tuduhkan. Kemudian wa yad'ru anha, yang artinya istrinya itu dihindarkan, maksudnya istri orang tersebut. Kemudian al-adabu yang artinya dari hukuman, maksudnya hukuman had. Kemudian ansyuhad antashhada arba'a syahadatim billah, yang artinya dengan bersumpah 4 kali atas nama Allah, yang maksudnya sumpahnya sebanyak 4 kali bahwa suaminya adalah orang yang berbohong akan menghindarkannya dari hukuman had atau rajam. Kemudian kalimat yang berikutnya wal khamisatu, yang artinya sumpah yang kelima. Maksudnya istri tersebut harus bersumpah dengan sumpah yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya jika suaminya adalah termasuk orang yang benar dalam tuduhannya. Allah menjadikan kata kemurkaan bagi pihak wanita sebagai penekanan atasnya sebab rayuan untuk berzina kebanyakan dimulai dari pihak wanita.
Kemudian kalimat yang selanjutnya, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu wa annallahu tawwab. Yang artinya, dan andai kata tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atas dirimu, dan andai kata Allah bukan penerima taubat. Maksudnya Allah kembali menerima dan memberi ampunan pada orang yang bertaubat kepadanya dan berhenti dari kemaksiatannya. Kemudian kalimat yang selanjutnya, Al-Hakimun, yang artinya lagi maha bijaksana. Dalam syariat li'an yang diberikan bagi hamba-hambanya dan dalam hukuman had yang diwajibkan kepada mereka, dan kalaulah bukan karena ampunan dan kebijaksanaan Allah, niscaya orang yang berbohong di antara suami istri tersebut akan mendapat azab yang besar. Kemudian ayat dalam Quran surah An-Nur ini memberikan sebuah solusi bagi pasangan suami istri. Apabila seseorang menuduh istrinya berzina dan ia sulit menunjukkan bukti-bukti, maka ia boleh melakukan li'an seperti yang Allah perintahkan, yaitu membawa istrinya ke hadapan sultan, lalu menyebutkan tuduhannya itu, kemudian sultan memintanya bersumpah atas nama Allah 4 kali sebagai ganti 4 orang saksi bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya terhadap istrinya. Kemudian bersumpah yang kelima, yaitu laknat Allah atasnya jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. Apabila ia telah mengucapkan sumpah tersebut, maka ia telah melakukan li'an kepada istrinya. Demikianlah menurut pendapat Imam Syafi'i dan mayoritas ulama. Kemudian si istri haram atasnya untuk selama-lamanya, serta ia wajib menyerahkan mahar kepada istri. Kemudian istri akan menghadapi tuntutan hukuman zina atau rajam, dan tidak dapat mengelak dari kejaran hukum kecuali bila ia melakukan li'an juga, yaitu bersumpah atas nama Allah 4 kali bahwa si suami termasuk orang yang dusta dalam tuduhannya, serta mengucap sumpah yang kelima juga. Kemudian asbabun nuzul Quran surah An-Nur ayat 6-10 ini diriwayatkan dalam hadis Bukhari, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dan Ibnu Abbas yang menceritakan tentang kisah Hilal bin Umayyah. Pada waktu itu Hilal bin Umayyah mengadukan perihal istrinya kepada Nabi Muhammad dengan tuduhan bahwa istrinya berzina dengan seorang lelaki bernama Syarik bin Sahma. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata padanya, bawa bukti nyata atau kau dikenakan hukuman dera di punggungmu. Kemudian Hilal menjawab, wahai Rasulullah, kalau salah di antara kita melihat seorang lelaki meniduri istrinya, apakah ia harus pergi mencari bukti nyata? Nabi mengulangi perkataannya, bawa bukti yang nyata atau kau dikenakan hukuman dera di punggungmu. Seorang Hilal bin Umayyah berkata, demi Allah yang mengutus Anda, Rasulullah, membawa kebenaran, saya sungguh benar. Semoga Allah menurunkan wahyu yang akan membebaskan punggungku dari hukuman dera. Maka Allah menurunkan ayat ini. Selain dalam hadis Bukhari, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Abbas tersebut, diriwayatkan juga dalam hadis riwayat Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi tentang kisah Waimir Al-Ajlani. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian dari li'an itu sendiri. Setelah kita membahas li'an dari Quran surah An-Nur ayat 6-10. Jadi di sini li'an menurut bahasa artinya laknat atau kutukan. Maksudnya adalah laknat atau kutukan Allah kepada suami istri yang saling bermula anah, yang telah 5 kali mengucapkan kesediaan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'an juga berarti menjauhkan suami istri yang bermula anah karena setelah terjadinya li'an mereka mendapat dosa dan dijauhkan di antara keduanya dusta. Dialah yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pengertian li'an menurut hukum Islam adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan 4 kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya. Kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu. Kemudian menurut madhab Hanafi dan Hambali,
mendefinisikan li'an sebagai kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah yang diiringi dengan laknat dari pihak suami dan dengan kemarahan dari pihak istri. Kemudian mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai sumpah suami yang muslim yang telah akil balik dan ia melihat sendiri perbuatan zina yang dilakukan oleh istrinya atau penolakan kehamilan istrinya darinya di hadapan hakim. Kemudian mazhab Syafi'i mendefinisikan kalimat pensaksian dalam li'an sebagai kalimat yang diketahui, yang dijadikan alasan bagi orang yang merasa terpaksa untuk menuduh orang yang telah mencemari tempat tidurnya dan mendatangkan rasa malu kepadanya atau menolak anak yang istrinya kandung. Kemudian setelah kita mempelajari tentang pengertiannya, kemudian kita lanjut ke syarat. Dimana syarat li'an yang pertama adalah sumpah suami sebanyak 5 kali harus bersambung terus dan tidak boleh terputus agak lama. Kemudian atas perintah hakim, pengadilan agama atau wakilnya. Kemudian hakim mengajari kalimat-kalimatnya kepada suami istri yang berli'an. Kemudian li'an suami menurut ijma didahulukan daripada li'an istri. Nah, syarat yang keempat ini masih ikhtilaf di kalangan para ulama. Kemudian madhab Hanafi mensyaratkan untuk suami istri yang li'an adalah Islam, dapat berbicara, merdeka, dan adil. Dan li'an dilakukan pada saat masih ada ikatan perkawinan secara hakikat ataupun hukum. Seperti dalam keadaan talak roj'i atau bain. Kemudian jumhur berbeda pendapat dengan mereka mengenai syarat yang mereka tetapkan, kecuali mazhab Maliki yang mensyaratkan Islam bagi suami saja, dan mereka sepakat untuk menetapkan syarat akil balik sah li'an yang dilakukan oleh orang bisu menurut jumhur selain mazhab Syafi'i. Kemudian cara penyelesaian li'an di sini dijelaskan Syekh Hasan Ayub menjelaskan bahwa masalah li'an adalah masalah seorang muslim yang menemukan istrinya sedang berbuat zina dengan laki-laki lain. Sedangkan ia tidak punya 4 saksi yang bersaksi atas apa yang dilihatnya. Apabila ia bicara, maka ia dianggap penuduh zina, sedangkan ia tidak punya saksi-saksi. Sehingga ia dihukum dera 80 kali sebagai had tuduhan zina. Apabila ia mencerainya, maka istri dan keluarganya akan melempari dengan kata-kata tajam, serta menuntutnya dengan nafkah iddah dan lain sebagainya. Apabila masing-masing bersikukuh pada sikapnya, yang laki-laki tetap menuduh istrinya berzina, dan istri tetap menyangkal telah berzina, maka hakim dapat memerintahkan mereka untuk melakukan li'an. Apabila terjadi sumpah li'an antara suami istri, maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selama-lamanya. Kemudian yang didapat akibat hukum dari li'an ini, yang pertama, pemisahan hubungan suami istri. Apabila suami istri melakukan kesaksian, saling menuduh dan melaknat atau melakukan li'an, maka status mereka harus dipisahkan atau diceraikan. Kemudian diharamkan selamanya. Hubungan yang telah dipisahkan dengan saling melaknat, maka hubungan keduanya tidak boleh diperbolehkan bersama lagi selama-lamanya. Kemudian perempuan yang dili'an berhak atas maharnya. Suami tidak boleh mengambilnya kembali. Kemudian penisbatan anak kepada perempuan mula'anah atau kepada yang dili'an. Kemudian tetapnya hak waris antara anak dan wanita mula'anah atau ibninya. Selanjutnya, wanita yang berli'an berhak menerima mahar dari suami yang meli'annya. Kemudian, anak yang lahir dari istri yang berli'an harus diserahkan kepada istrinya karena adanya penolakan yang dilakukan oleh pihak suami terhadap pihak istri, maka anak tersebut hanya memiliki nasab garis keturunan terhadap ibunya, bukan ayahnya, sehingga tidak ada sedikit pun hak ayahnya terhadap anak yang dinafikannya. Baik teman-teman, sekian pemaparan materi dari kelompok 9. Semoga materi yang sudah kami paparkan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap semangat dalam kuliah dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.